wabarakatuh. Saya Rahmatata Fitri Ohia, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2114201043. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Dasar 1 dengan dosen pengampu Nartirsa Mongi, Escape MKes. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien yang menderita kanker paru-paru. Apa sih yang kalian ketahui tentang kanker paru-paru? Di sini, definisi kanker paru-paru merupakan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru yang dapat disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Menurut World Health Organization atau WHO, kanker paru-paru merupakan penyebab kematian utama dalam kelompok kanker baik pada pria maupun wanita. Sebagian besar kanker paru-paru berasal dari sel-sel di dalam paru-paru, tetapi biasa juga berasal dari kanker di bagian tubuh lainnya yang menyebar ke paru-paru. Karsinoma bronkagenik atau kanker paru-paru dapat berupa metastasis atau lesis primer. Kebanyakan tumor ganas primer dari sistem pernafasan bawah bersifat epithelial dan berasal dari mukosa percabangan bronkus. Adapun anatomi kanker paru-paru, pertama ada trakea, bronkus kanan, bronkus kiri, bronkus, lobus kanan, lobus kiri, bronkiolus, pleura, pleura fluid, diafragma, dan alveoli. Nah, di sini bronkus kanan berfungsi untuk mengalirkan udara dari tenggorokan menuju ke paru-paru kanan. Bronkus kiri berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan menuju ke paru-paru kiri. Trakea berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Lobus terbagi menjadi dua, yaitu lobus kanan dan lobus kiri, di mana lobus kanan memiliki 3 lobus, berfungsi membantu dalam respirasi pertukaran gas, sedangkan lobus kiri memiliki 2 lobus yang berfungsi sama seperti lobus kanan. Bronkiolus berfungsi sebagai jalur masuk dan keluarnya udara. Bronkus juga berfungsi mencegah infeksi. Pleura berfungsi sebagai pelumas yang membantu pelancaran pergerakan paru-paru ketika bernafas tanpa adanya friksi. Fluid berfungsi sebagai pelumas bagian dalam paru-paru agar tidak mengiritasi saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Diafragma. Saat kalian menarik nafas, maka otot-otot pernafasan di rongga dada akan mengembang dan diafragma akan menjadi lebih datar. Ini memudahkan udara atau oksigen bergerak untuk masuk menuju paru-paru kanan
Tekanan pada rongga dada akan turun secara mendadak. Alveoli berfungsi sebagai pertukaran gas ke saluran tubuh. Ketika bernafas, alveoli akan mengembang untuk mengambil oksigen dan akan menyusut saat mengeluarkan karbon dioksida. Di sini juga hal yang dapat menyebabkan kanker paru-paru. Pertama, kebiasaan kita merokok, kebiasaan diet yang kurang vitamin A dan beta-karonin, dan infeksi saluran pernafasan, dan genetik atau keturunan. Gejala pada kanker paru-paru ini, pertama batuk berdarah, kedua nyeri dada, ketiga batuk berkepanjangan, keempat kelelahan ekstrim dan penurunan berat badan, dan kelima sesak nafas. Pengobatan yang dilakukan pada penderita kanker paru-paru ini, pertama yang akan dilakukan operasi. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat jaringan yang mengandung tumor dan kelenjar getah bening di dekatnya. Kedua, terapi radiasi atau radioterapi, di mana menggunakan sinar energi tinggi untuk membunuh sel kanker. Ketiga, kemoterapi, menggunakan obat anti kanker untuk mengecilkan atau membunuh sel kanker. Keempat, terapi kanker targeted, menggunakan obat untuk menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Terapi yang akan dilakukan pada pasien yang menderita kanker paru-paru, pertama, kemoterapi untuk menyusutkan atau membunuh kanker. Kedua, terapi radiasi atau sinar X energi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker. Ketiga, pembelahan untuk mengangkat tumor dan sebagian nodus atau kelenjar limfa. Keempat, pembelahan untuk mengangkat tumor dan sebagian nodus kelenjar limfa. Diagnosa pada penderita kanker paru-paru, pertama, ketidakefektifan kebersihan jalan nafas. Kedua, ketidakefektifan pola nafas. Ketiga, intoleransi aktivitas. Keempat, nyeri akut. Dan kelima, ketidakkeseimbangan nutrisi. Implementasi ada dua. Pertama, tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan kolaboratif. Dan terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu masalah teratasi, di mana kita akan mencari masalah teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan tingkah laku dan perkembangan kesehatan sesuai dengan kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, ada masalah sebagian teratasi, di mana masalah sebagian teratasi apabila pasien menunjukkan perubahan dan perkembangan kesehatan hanya sebagai dari kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, masalah belum teratasi
di mana masalah belum teratasi jika pasien sama sekali tidak menunjukkan perubahan perilaku dan perkembangan kesehatan atau bahkan timbul masalah yang baru. Sekian dari video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.